Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas terstruktur 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fania Menda Kurniati dengan NIM H1A024041 dan kedua teman saya. Saya Probo Dwi Lastono dengan NIM H1A024021. Saya Maica Tanaya dengan NIM H1A0024023. Berikutnya ada pengertian dari sistem linear invariant waktu yang akan dibacakan oleh Maica Tanaya. Sistem linear invarian waktu atau LTI adalah dasar analisis dalam pemrosesan sinyal digital, menerapkan prinsip superposisi dan ketidakberubahan waktu untuk memproses sinyal diskrit secara efektif seperti amplifier dan filter. Selanjutnya adalah memahami tapis pelewat rendah. Tapis pelewat rendah berfungsi untuk menghilangkan noise dan meredam frekuensi tinggi, memungkinkan sinyal yang bersih dan halus. Filter adalah salah satu tipe yang umum digunakan dalam pemrosesan sinyal digital. Kemudian ada respon impuls dan konvolusi. 5 sinyal impuls. Konvolusi adalah metode untuk mendapatkan output sistem melalui proses matematis yang penting dalam analisis sinyal digital secara menyeluruh. Teknik modulasi dan demodulasi. Modulasi mengubah sinyal untuk pengiriman efisien, sedangkan demodulasi mengambil kembali sinyal asli. Mixing menggabungkan sinyal dengan frekuensi pembawa, penting dalam komunikasi digital dan sistem transmisi data. Kemudian ada penjelasan kode yang akan dijelaskan oleh Oke, buat penjelasan kode aku bakal share screen sebentar. Oke, sip. Oke, jadi sebenarnya di sini tuh buat kodenya itu di modul ke 5 dan modul ke-6 sesuai dengan panduan yang diberikan. Nah, langkah pertama seperti biasa di tugas terstruktur 2 kita itu pakai beberapa library dari NumPy, Matplotlib, dan dari Scipy. Dari Scipy ada beberapa, ada FFT, sinyal, resample, dan juga WAV. Kemudian kita langsung aja ke modul ke-5 dan ke-6-nya. Nah, kita coba bedah di modul ke-5. Di sini kita menetapkan beberapa frekuensi, yaitu ada sampling dan cut off frekuensi. Kemudian ini jumlah tab VIR-nya atau jumlah datanya lah. Kemudian di sini kita merancang suatu tapis lah, low pass filter gitu. Ini tuh perhitungan. Jadi sebenarnya low pass filter itu dia isinya perhitungan. Kemudian kita menghitung Hamming window-nya buat apa? Buat membatasi si low pass filternya ini mau sampai seberapa. Kemudian kita akan memplotkan impulse response dan juga frekuensi responsnya. Kemudian di sini kita ada pengkondisian untuk mengubah rekaman yang tadinya stereo menjadi mono supaya bisa diproses oleh program. Kemudian sebelum memvisualisasikan perbandingan antara sinyal asli dan sinyal yang telah difilter, itu kita melakukan konvolusi terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita simpan data audionya agar bisa kita dengar. Jadi secara singkatnya di modul ke-5 ini kita itu merancang suatu low pass filter di mana yang kita filter itu adalah audio asli tanpa kita modulasi maupun demodulasi. Ini beberapa hasilnya. Respons impulsnya seperti ini. Dia tinggi di sekitar N ke 50-an. Kemudian ada magnitudenya seperti ini. Dan ini adalah perbandingan antara sinyal asli dan sinyal
low pass filternya. Bisa diamati ya. Low pass filternya itu yang bagian orange dia tuh lebih rendah karena tapisnya 8 lewat rendah. Oke, kemudian modul ke-6 yang pertama kita akan mengambil sinyal audionya yang termodulasi. Kemudian setelah itu kita mencoba untuk menyamakan panjang, mencoba untuk membuat carrier-nya, karena sebenarnya carrier-nya itu kita menggunakan carrier buatan ya di tugas terstruktur yang pertama gitu. Kemudian kita setelah modulasikan baru kita demodulasi. Setelah kita demodulasi baru kemudian kita filterkan menggunakan low pass filter lagi di sini. Dan kemudian kita plotkan. Setelah itu hasil audionya kita simpan. Jadi secara keseluruhan di modul ke-6 itu kita sama-sama melakukan low pass filter, tetapi dengan sinyal yang telah didemodulasi gitu. Jadi kalau misalnya kita bandingkan di sini sebenarnya sinyalnya tuh lebih smooth gitu, ataupun ketika kita dengar lebih smooth antara antara audio hasil modul ke-5 hasil ke-6 dibandingkan modul ke-5 karena dia tuh sudah termodulasi terlebih dahulu sehingga noise-nya lebih sedikit gitu, kurang lebih itu sih. Cukup sekian untuk program, mungkin bisa cukup kali ya. Mungkin itu aja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.